Oh iya, astagfirullahaladzim. Pocong Mas Bahul, terjepit di pohon Mas Bahul. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Fani Ramadhani. Seperti biasa, saya ditemani sama Mas Bahul. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah. Teman, malam hari ini saya dan Mas Bahul sudah berada di satu lokasi. Ini tempatnya kita ada di tengah jalan ya Mas ya. Iya mbak. Ini nggak berbahaya ya teman-teman, kita berdiri di tengah jalan karena ini jalannya sepi. Dan Mas Bahul tahu Mas, ini jalan untuk menuju kemana Mas? Emang kemana mbak? Kan paling ke rumah warga kan mbak, ke sana mbak? Bukan, ini jalan untuk menuju ke pemakaman Mas Bahul. Hah? Pemakaman? Pemakaman umum ya. Karena ini jalan untuk ke pemakaman jadi sepi teman-teman. Dan tadi saya cek lokasi sendirian dia Mas. Iya Terus mbak. saya tuh diceritain sama salah satu warga tentang ininya cerita yang menyeramkan di tempat ini ya bagi mereka Mas Bahul. Jadi ada kalau nggak salah ya sekitar 2 atau 3-an kuburan Mas yang disisihkan sama warga loh Mas Bahul. Jadi Sisihkan. ada orang yang meninggal tapi nggak barengin sama yang pemakaman itu Mas. Jadi nguburinnya tuh sendiri gitu loh Mas, ada tempatnya sendiri. Dan itu nggak banyak kuburannya Mas, ya antara 2-3-an lah Mas. Saya nggak tahu itu dikuburin tersendiri karena apa teman-teman, karena warga cuma bercerita kayak gitu aja. Dan satu lagi Mas Bahul, kalau setiap malam Jumat Kliwon itu kuburannya keluar asap Mas Bahul. Keluar asap. Keluar asap ya. Boleh dicek dulu Mas, ini tempatnya luas banget teman-teman. Apa ini mbak? Jadi saya nggak tahu itu lokasi persis tempat pemakaman itu yang keluar asapnya di mana. Saya pun nggak mau nyari. Emang nggak dikasih tahu mbak? Ya mau dikasih tahu kita tetap bingung aja Mas, kan ini sangat luas. Jadi saya tuh nggak mau nyari pemakaman yang mengeluarkan asap itu karena kita memang nggak pernah penelusuran di pemakaman ya Mas Dol ya. Betul mbak. Itu nggak baik teman-teman. Jadi mungkin nanti kita seperti biasa kita cari tahu tentang yang ada di sini aja gitu Mas. Insya Allah nanti sosok sama masa lalunya bakalan terungkap ya Mas ya. Kenapa Betul, bisa mengeluarkan asap, kenapa bisa dikuburkan dengan cara terpisah ya Mas Bahul. mbak. Dan ini saya baru pertama kali kesini, saya juga bingung mau jalan kemana dulu ya Mas. Mas Bahul baru pertama kali kan? Baru pertama kali ini mbak. Sama yang lain pernah nggak? Enggak deh mbak. Nggak pernah ya? Iya, sama Mas saya juga baru pertama kali. Dan saya baru datang ke sini tadi Mas, waktu turun dari mobil itu udah merasakan bahwa terciumnya bau tanah kuburan ya Mas Bahul, karena memang Udah kita kecium sih mbak. iya dekat dengan pemakaman. Tapi ini kita jalan ke sini, ini yang saya cium bau bangkai Mas Bahul. Ini mungkin Sama mbak. kita positif aja ya teman-teman, nggak boleh dikaitkan, semuanya nggak boleh dikaitkan dengan hal gaib ya Mas. Mungkin ada tikus Iya, mati atau atau apa gitu binatang ya yang mbak. lain ya Mas Bahul ya. Dan memang tempatnya luas, terus rimbun, banyak pepohonan, ya mungkin banyak eh, hewan-hewan atau yang lainnya ya Mas ya, seisinya ya Mas. Jadi kita nggak boleh mengaitkannya dengan hal-hal gaib Mas Bahul dan teman-teman yang ada di rumah. Dan ini pemakamannya kita jarak sekitar 1 kiloan ya Mas ya. Jauh ya Iya mbak. masih jauh. Jadi kita ini sebenarnya masih dekat dengan rumah warga, tapi lampu-lampu rumah warga nggak terlalu kelihatan Ya, teman-teman. karena pohonnya ini rimbun Iya, banget. tuh di atas. Kita Sampai kesini, ini aja udah gerimis, kita masih ke apa itu, ke nggak kena airnya loh mbak. iya teman-teman, ini tadi saya kesininya tuh nggak hujan, tapi waktu kita di sini malah hujan. Jadi ini sangat-sangat apa ya Mas ya Auranya namanya? lebih keluar ini mbak. Iya, ini kita lagi nggak beja ya Mas ya, bahasa Jawanya ya Mas ya. Ini nggak beruntung lah. Lagi nggak beruntung karena kesininya tuh hujan teman-teman, tapi nggak Depannya apa-apa lah. kan tiba-tiba hujan deras mbak. Iya, orang udah di sini ya mau gimana lagi ya Mas. Ya udah lanjut sini mbak. Oke, Mas Bahul seperti biasa baca doa dalam hati ya Mas. Ini mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang terbang tadi Mas, Telepon mbak. burung. Oh, Burung, kirain apa mbak? burung Mas Ini Bahul. basan ya, begitu. Iya teman-teman yang di rumah nih. Saya minta izin dulu ya Mas ya. Iya siap mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Permisi, punten. Saya melakukan penelusuran buat kalian yang masih terganggu. Saya mohon maaf karena saya di sini hanya ingin mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini.
kalau kalian berkenan untuk mau wujudkan diri di depan kamera, silahkan mau wujud, tapi kalau enggak tolong jangan mengganggu. Tadi kayak dengar suara burung gak mas? Dengar sih mbak. Tuh, dengar suara burung kan teman-teman? Dengar. Mungkin masuk ke dalam kamera suaranya ya mas ya? Kayaknya iya sih mbak, suara kayak burung hantu gitu mbak. Iya. Ini tempatnya sangat luas sekali teman-teman. Mungkin saya nggak ambil tempat banyak karena saya takutnya tersesat ya mas ya. Iya mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman Kenapa mbak? Kok diam? kita seperti diikutin sama burung deh mas. Suara burungnya kayak ngikutin kita ya mas Baul. Iya mbak, terbang juga muter-muter dari atas mbak. Padahal kan kalau begini juga kelihatan mbak. Mas Baul, Iya mbak. cek yang di sebelah sini aja mas Baul. Sebelah sini mbak. Karena saya rasa ini suara burungnya berasal dari sebelah sini mas Baul. Sebelah sini ya mbak. Mas burungnya bunyi terus kan nggak cute mas Baul. Ini terus burungnya mbak. Keluar. Mas Baul. Iya mbak. Di tengah jalan ada yang mau melintas, tapi dia kayak ngeliatin kita dulu. Jadi dia seolah-olah kayak mau nyebrang, tapi ngeliat kanan kiri ada motor enggak gitu mas Baul. Di tengah Dan jalan iya gitu mbak. iya satunya perempuan mas. Tapi nggak ada apa-apa kok mbak. Nggak terlihat sama sekali mas Baul. Ini kalau mau diwujudin bisa mas, tapi jangan mas Baul. Karena saya takut nanti kalau diwujudin malah yang dongol itu maksudnya menyeramkan loh mas Baul. Ketika diwujudin malah mukanya menyeramkan, malah Maksudnya kita. beda ya mbak dari yang bapak lihat. Ini saya lihatnya baru asap mas. Berasa. Baru asap mas Baul di tengah jalan. Dia lagi nih kayak gini mas, kayak gini nih posisinya, mungkin kayak gini kayak mau nyebrang gitu. Astagfirullahaladzim, Nah mbak. udah nggak ada mas. Enggak ada mbak. Astagfirullah, saya merinding mas Baul. Sama mbak sih udah Ini merinding, mbak. energinya nggak begitu kuat, tapi ini banyak sekali yang menunggu karena mungkin ini jalan pemakaman. Jadi ya wajar aja ya mas ya kalau banyak penunggunya teman-teman. Tapi yang perempuan ini tadi saya melihatnya tuh hanya asap kecil, dan dia tuh seolah-olah mau menyeberang gitu mas. Mau menyeberang ya mbak. Iya. Kenapa mas Baul? Burung mungkin mas yang tadi lihat mas. Ini memang iya banyak sekali burung mas Baul, memang burung itu loh mas. Enggak kayak kelelawar gitu loh mas. Astagfirullahaladzim mbak. Astagfirullahaladzim mas Baul nih. Tempatnya sangat rimbun sekali ya mas ya. Enggak memungkinkan kita untuk masuk ya mas. Nggak mungkin ini mbak. Ini Bahaya, mbak. sejauh ini saya belum. Banyak ular mbak di sana. Iya sejauh ini saya belum ngeliat apa-apa mas Baul. Sama mbak sih juga belum ada apa mbak. Itu mas cek mas. Ya, mbak. Saya tadi seperti melihat ada yang bus gitu mas, berkelebat mas. Astagfirullahaladzim. Warna putih mas Baul. Apa perempuan yang tadi di jalan ya mas ya? Kayaknya iya loh mas Baul. Mana jalannya mbak? Itu tuh depan mas. Bawah situ mbak. Iya. Mas Baul, ini untuk menyingkat waktu biar kita nggak kehujanan, kita langsung melakukan pemanggilan aja ya mas Baul ya. Ya mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melakukan pemanggilan. Siapa tahu sosok mau wujud ya mas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tunjukkan siapa kamu sebenarnya. Saya tahu kamu ada di sekitar sini. Apapun wujud kamu, siapapun kamu, dari mana asalmu, nggak usah malu-malu untuk tunjukkan diri di hadapan saya dan teman-temanku. Keluar. Tuh mas, burungnya mas tuh. Burungnya mbak. Iya tuh. Ya, jangan bersembunyi. Saya tahu kamu ada di sekitaran saya. Mas, bau busuk mas, sangat menyengat mas Baul. Iya mbak. Bau busuk teman-teman, sangat menyengat sekali. Keluar. Gimana mbak? Bau apa sangit mas, apa kayak asap, bau. Iya mbak. Iya kayak bau asap, sangit intinya teman-teman. Bau bangkai juga tercium jelas banget. Ya mas ya, bau sangit, tapi di sekitaran sini nggak ada yang bakar-bakar teman-teman, logikanya ya nggak ada orang sama sekali. Mungkin ada penjaga kuburannya mas, mungkin mas. Tapi kan kita jauh ya mas ya, nggak mungkin nyampe sini. Ini semakin gerimisnya semakin kencang. Keluar. Mbak.
Iya mas. Astagfirullahaladzim. Iya mas, ada suara mas. Tahu kamu dari sekitar sini, kalau kamu nggak mau mewujudkan diri di depan saya nggak akan bantu kalian. Bismillahirrahmanirrahim mas Baul. Semeribit angin mas. Bener nih mbak. Keluar. Ih, ambune mas Baul. Ada yang gerak mbak. Iya. Tapi ini aja kan rasa kenceng banget ya mbak. Iya, ambune mas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Mas Baul. Nah mbak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Apa itu mas? Astagfirullahaladzim. Itu mbak. Pocong mas Baul. Bapak bisa kayak gitu mbak. Astagfirullahaladzim mas Baul. Allahu Akbar. Oh iya, astagfirullahaladzim. Pocong mas Baul. Geraknya mbak. Terjepit di pohon mas Baul. Astagfirullahaladzim. Punten, dengan siapa saya berbicara ini? Astagfirullahaladzim mas, dia nggak mau sebut nama. Tapi ini jelas banget pocong mas, terjepit di tengah-tengah pohon sawo mas Baul. Punten, ini kenapa kamu terjepit di sini? Astagfirullah mas, ini punya kisah kelam. Mungkin ini adalah salah satu roh yang keluar dari kuburan yang terpisah itu mas Baul. Makanya tadi bau kayak asap dan bau bangkai ya. Mayoritas kan kalau keluarnya pocong itu tercium bau aroma bangkai mas Baul. Astagfirullahaladzim. Iya mas Baul, saya tanyakan dulu, kenapa kamu bisa dikuburkan terpisah? Kenapa kamu bisa terlilit di pohon, maksudnya terselip di pohon, itu karena apa? Oh dia dikubur terpisah mbak. Iya, bisa diceritakan? Allahu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mas Bahul, Ya mbak. teman-teman ada di rumah, saya nggak fokus karena saya ini merasakan ada dua energi. Ini mau wujud di depan saya, yang di belakang mau wujud juga mas Bahul. Belakang mbak. Iya, astagfirullahaladzim. Nanti yang di belakang tahan dulu. Dan ini bisanya terkubur terpisah karena ini mas Bahul. Memang dari keluarganya sendiri minta dikuburkan terpisah. Dan tentang asap yang keluar dari kuburannya itu azab mereka mas. Jadi dia mengalami azab kubur mas Bahul. Dan ini terlilit di pohon, terjepit karena dia itu semasa hidup masih mempunyai hutang. Dan intinya dia itu mati membawa hutang. Pada akhirnya dia terlilit hutang mas Bahul. Terlilit hutang, makanya dia terselempet ke pohon ini mas Bahul. Ibaratnya ini azab kuburnya sudah kutemui karmaku lah, intinya gitu mas Bahul. Dan memang mas Bahul itu benar-benar nyata. Ini yang sedang dialami sama pocong Malang ini teman-teman. Dia terlilit hutang sehingga dia terselempet di pohon ini mas Bahul. Kelihatan jelas sekali. Saya akan membantu untuk membenarkannya, bisa apa enggak ya mas Bahul? Bismillahirrahmanirrahim. Saya tahu kamu baik, kamu jangan ganggu saya setelah saya menolongi kamu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sangat berat sekali mas Bahul. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tapi dia seperti malu-malu mas Bahul. Seperti tidak mau menghadap ke saya ya mas ya. Dia nyamping ya mas. Bahkan menghadapnya malah ke kamu ya mas ya. Bukan ke saya ya mas. Astagfirullahaladzim. Saya sudah bebaskan kamu dalam jepitan pohon ini. Berarti benar hanya itu yang kamu alami. Kamu terlilit hutang. Tentang asap itu memang azab dari kubur. Astagfirullahaladzim. Dia menunduk malu teman-teman. Makanya kalian yang ada di rumah kalau mempunyai hutang itu harus segera dibayar ya teman-teman ya. Jangan seperti pocong ini teman-teman. Kalian tahu sendiri ini akibatnya seperti ini. Ini sangat nggak cute ya mas ya. Ini sangat sakit loh mas kalau kayak gini mas Bahul. Berarti benar itu kuburannya nggak cuma satu ya. Ada berapa? 3 mas Bahul. 3 yang terkubur, yang dikubur terpisah. Dan hanya satu sosok yang terpanggil teman-teman. Yang ini pocong. Tapi saya nggak berani buka mukanya karena ini yang saya rasakan belum di apa ya mas ya, dikubur lama mas Bahul. Paling sekitar baru 3 tahunan mas. 3 tahun. Iya 3. Iya mas, ini 3 tahunan. Dia seperti malu banget. Astagfirullah mas. Dia menyampaikan bahwa tolong
sampaikan maaf saya ke orang-orang yang dia pinjamin uang Mas Bahul. Tapi mohon maaf, saya nggak bisa bantu itu karena itu di luar urusan saya, dan ini tugas saya di sini hanya penelusuran dan membantu sosok-sosok yang membutuhkan bantuan saya. Dalam arti saya mendoakan, membebaskan, intinya meringankan ya Mas ya. Kayak kamu tadi terjepit, saya bunyikan lagi tentang hutang kamu, saya nggak urus-urusan. Yang jelas sekarang kamu serahkan semuanya aja kepada Tuhan. Itu memang udah perbuatan kamu harus siap menanggung resikonya ya Mas Bahul. Ini sebagai bonus, saya kembalikan kamu ke alam kubur dengan catatan dalam hati yang paling dalam, kamu harus minta maaf ke diri kamu sendiri. Semoga orang yang kamu pinjamin uang itu menerima dengan ikhlas ya Mas ya, mengikhlaskan uangnya ya. Saya iya Mas Baul, saya bantu doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Bahul baca Al-Fatihah sebanyak-banyaknya biar sosok ini masuk ke dalam alam kubur Mas. Teman-teman juga yang ada di rumah boleh bantu. Astagfirullahaladzim. Mas Bahul, burungnya bunyi terus. Kembali kamu ke asalmu. Kamu berasal dari tanah, berarti kamu harus kembali ke tanah lagi. Dengan catatan hati kamu harus bersih, kamu harus minta maaf dengan ikhlas. Saya bantu doa, insya Allah kamu tenang dan kuburan kamu nggak akan mengeluarkan asap lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Pulang kamu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Menghilang. Iya Mas. Dia hanya tersisa asap Mas Bahul. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini Mas, masih tersisa agak ada aura panasnya Mas Bahul di sini. Ini auranya agak panas banget juga. Nih. Masih ada Pohonnya Mas, ini banyak sawangnya. Tadi dia terjepit di sini teman-teman. Allahu Akbar. Iya Mas. Ya Allah. Mas, kita coba turun dulu Mas Bahul. Ya hati-hati Mas. Kita kembali ke jalan aja Mas Bahul. Burung udah nggak bunyi lagi. Tadi di sekitaran sini ada makhluk besar banget Mas Bahul, dan dia ya berusaha untuk, intinya dia tuh ingin cari tahu ini sebenarnya lagi ada apa. Makanya tadi saya bilang ada dua sosok yang saya bingung ini Mas. Di depan saya pocong, di belakang kamu tuh sebenarnya ada, tapi sekarang udah nggak ada nih Mas. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, ternyata di tempat ini tuh kuburannya tuh memang benar-benar berasap, mengeluarkan asap. Itu karena azab dari kuburannya ya Mas ya. Karena yang dikuburkan itu masih punya tanggungan sama orang-orang ya Mas ya. Intinya dia terlilit hutang tapi malah udah meninggal duluan, belum dilunasi ya Mas. Dan tadi dia berpesan untuk mengucapkan menyampaikan maaf saya ke orang yang dia pinjami hutang gitu Mas, pinjami uang maksudnya gitu. Tapi saya tadi bilang saya nggak urus-urusan karena tugas saya di sini hanya penelusuran aja ya Mas ya, seputar dengan makhluk gaib dan isi-isinya ya Mas. Jadi kalau masalah kayak gitu saya nggak ikut campur teman-teman. Mas Bahul, ini sepertinya hujan akan turun. Mungkin penelusuran kita tutup aja ya Mas ya. Gimana? Buat Mas Bahul dia mau disampaikan? Nggak ada sih Mbak, tapi saran sih kalau punya utang lebih baik cepet dibayar deh Mbak. Iya, supaya namanya umur gak ada yang tahu, siapa ya, tahu. Walaupun itu cuma ke teman, ke saudara atau ke siapa. Iya, ke siapa aja nggak boleh. Dibayar Mbak. Iya teman-teman. Jangan malah kabur dan ngilang. Iya. Nanti kalian merasakan sendiri seperti yang dirasakan pocong tadi. Tapi sayang dia nggak mau nyebut nama Mas Bahul. Oke, alhamdulillah berjalan dengan lancar, nggak terjadi apa-apa. Dari saya sekian aja sih, karena mau hujan saya tutup dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Fani Ramadhani dan Mas Bahul pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yaudah yuk kita pulang Mbak. Ini filenya udah mulai semua Mbak. Iya ini Mas.